Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wiratama dengan nomor induk mahasiswa 206 jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang motherboard atau mainboard atau bahasa gaulnya MB. Nah, ini adalah motherboard dari PC atau personal komputer. Ya, kita bisa lihat ukurannya lebih besar daripada dengan motherboard yang ada di laptop. Ini wajar karena motherboard untuk PC didesain untuk kekuatan powernya, bukan untuk mobilnya, sehingga untuk bentuk yang besar ini tidak masalah. Ya, sebelumnya motherboard itu adalah sejenis tempat untuk merangkai komponen-komponen komputer agar komputer bisa berjalan dengan normal. Ya, untuk komponen-komponen dari motherboard sendiri, di sebelah sini ini adalah tempat untuk menempatkan prosesor. Ini disebut dengan soket, dan lubang-lubang kecil ini disebut dengan soket ini. Untuk tiap soket-soket ini, tiap merek prosesor berbeda. Misalnya AMD dengan Intel. Untuk Intel soketnya adalah LGA. Kalau yang untuk AMD itu AM2. Dan selanjutnya untuk komponen di bawahnya ini adalah chipset, khususnya chipset Northbridge. Dan yang ini merah ini adalah heatsink untuk mendinginkan chipset ini agar tidak terlalu panas. Dan untuk yang di sini ini adalah shortbridge. Dikasih ini juga diberi heatsink agar tidak kepanasan. Dan yang ini adalah PCI Express, port khusus untuk VGA card. Dan ini adalah PCI, slot PCI. Dan yang ini warna biru ini adalah slot RAM. Dua ini slot RAM, dan ini slot ID, slot kabel ID. Ini slot power untuk motherboard, untuk menyuplai daya ke motherboard sebagai penghubung. Dan ini adalah port SATA. Ya, untuk selanjutnya yang di sini sebelah samping ini adalah I/O port rangkaian ini. Yang ini adalah port dimulai dari sebelah kiri. Ini adalah port PS2. Yang hijau ini adalah port untuk mouse. Dan yang ungu ini port untuk keyboard. Dan di sini ini adalah port output port. Kalau yang ini VGA, yang ini adalah port untuk printer model-model lama. Dan ini juga sama, port untuk printer model lama juga. Yang di sini ini adalah port USB sebanyak 4 buah ini. Ini adalah port untuk jaringan, untuk apa ini, LAN, untuk jaringan LAN, jaringan kabel port ini. Nah, ini adalah sound
port untuk menghubungkan sound seperti speaker, mikrofon atau mic ke komputer. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memasang prosesor ke dalam motherboard ini. Ini soket khusus untuk prosesor. Ini lubang-lubang ini adalah tempat untuk pin-pin yang ada di bawah prosesor ini. Pertama, sebelum memasangnya, pastikan pengunci ini terbuka lebih dulu. Setelah itu, yang ada di sini ini, ruang kosong kecil ini yang tidak ada lubang ini, paskan dengan yang ada di sudut ini, prosesor ini, agar tidak terjadi kesalahan saat menancapkan pin-pin prosesor ini. Setelah itu kita pasangkan prosesor ke sini. Harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak patah pinnya. Setelah pas, pastikan tidak ada yang patah pinnya. Setelah itu kunci. Selesai. Setelah itu, agar kerja prosesor lebih cepat dan tidak cepat panas, kita pasangkan heatsink beserta fan atau kipas agar bisa membuang panas prosesor lebih optimal. Kita pasangkan ke sini. Nah, ini akan menjadi dengan begini, prosesor kinerjanya menjadi lebih optimal dan tidak cepat panas. Ini adalah power untuk fan. Kita tancapkan di sini. Selanjutnya kita pasangkan CD-ROM ini ke motherboard. CD-ROM ini fungsinya adalah untuk memutar cakram disk, CD, DVD, Blu-ray, dan seterusnya. Bagaimana cara menghubungkannya ke komputer? Saya akan tunjukkan caranya. Pertama, hubungkan kabel ID ini dulu ke slot ID yang ada di motherboard ini. Pastikan tertancap dengan erat. Setelah itu, yang ada di ujung sini hubungkan dengan CD-ROM. Ini adalah slot ID, kabel ID yang ada di CD-ROM. Kita tancapkan. Selanjutnya kita menghubungkan harddisk ini yang memiliki tipe SATA di sini ke motherboard sini. Ini adalah port SATA. Bagaimana menghubungkannya? Saya akan tunjukkan caranya. Pertama, tancapkan kabel SATA ini ke portnya ini seperti ini.
Setelah itu yang ada di ujung ini kita tancapkan ke harddisk. Ini oke, sudah. Untuk berikutnya kita memberikan daya untuk motherboard ini. Untuk menyuplai daya dibutuhkan power supply. Ini adalah port untuk menancapkan power, memberikan tenaga ke motherboard. Ini adalah power supply UPS yang berfungsi memberikan daya ke motherboard ini dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Untuk menancapkannya gini. Seperti ini. Pastikan tertancap dengan rapat. Selanjutnya saya akan perkenalkan, ini adalah bentuk dari VGA card eksternal yang fungsinya untuk mengolah data berupa grafik. VGA card ini digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia multimedia. Ini adalah VGA card dengan merek Radeon, diproduksi oleh ATI dengan merek Radeon 7500. Ini adalah heatsink dari VGA card dan ini fadnya. Fungsinya ini juga sama dengan yang ada di prosesor untuk membuang panas. Untuk motherboard ini, dikarenakan motherboard ini sudah mendukung VGA onboard yang ada di sini, sudah diatur oleh chipset not bridge, jadi kita tidak perlu untuk menancapkan ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan kenalkan, ini slot RAM adalah memori ya, untuk fungsinya untuk menampung proses data dari prosesor ini untuk sementara. Slot-slot untuk tipe-tipe untuk memori ada banyak, ada yang SD RAM, DDR1, DDR2, dan DDR3 dan selanjutnya. Ada juga RAM untuk model laptop. Ini adalah RAM untuk model laptop dengan tipe SODIMM. Dua keping ini masing-masing memiliki kapasitas 2 GB. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya terima saran dan kritiknya. Dimohon untuk menulis ke email saya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.